Di tengah malam hujan deras di Jakarta, Siti mendengar ketukan pintu yang menggelegar, seperti palu takdir yang memukul hati. Saat membuka pintu, dia melihat 5 gadis remaja basah kuyup, mata mereka penuh ketakutan, ditinggalkan oleh keluarga masing-masing karena rahasia yang mereka simpan, ketertarikan pada sesama jenis. Tanpa pikir panjang, Siti, seorang janda kaya yang hidup sendirian, memutuskan untuk mengadopsi mereka semua, meski tahu risiko sosial yang menanti. Siti bukan orang biasa. Sebagai pemilik bisnis kecil di kawasan Tanah Abang, dia telah kehilangan suaminya dalam kecelakaan lalu lintas 10 tahun lalu, meninggalkannya dengan luka yang tak pernah sembuh. Anak-anaknya sendiri tak pernah lahir. Jadi ketika melihat gadis-gadis ini, Alia, Bunga, Citra, Dewi, dan Eka, dia merasa panggilan jiwa. Mereka datang dari latar belakang berbeda, Alia dari keluarga konserati di Jawa Tengah, Bunga dari kampung nelayan di Bali, Citra anak yatim piatu di Sumatera, Dewi dari keluarga miskin di Sulawesi, dan Eka yang kabur dari rumah di Papua. Semua mereka punya satu kesamaan, dikeluarkan dari rumah karena rumor atau pengakuan tentang orientasi seksual mereka. Pagi itu, Siti membawa mereka ke rumah besarnya di pinggiran Jakarta. "Kalian aman di sini," katanya dengan suara tegas, tapi matanya menunjukkan keraguan. Keluarga besar Siti, yang masih menganut nilai-nilai tradisional Islam, pasti akan marah. Kakaknya, Pak Hadi, seorang ulama terkenal, sudah sering mengingatkan Siti untuk tidak melawan norma masyarakat. Tapi Siti tak peduli. Dia ingat masa mudanya, ketika dia sendiri pernah merasakan tarikan hati yang tak biasa, tapi ditekan oleh lingkungan. Mengadopsi gadis-gadis ini adalah cara dia menebus masa lalu. Hari-hari pertama penuh ketegangan. Alia, yang paling tua di usia 17, sering menangis sendirian di kamar. Dia cerita pada Siti bagaimana ayahnya memukulinya setelah menemukan surat cinta untuk teman perempuannya. "Aku bukan monster, Bu," katanya. Siti memeluknya, tapi dalam hati bertanya-tanya, apakah dia bisa melindungi mereka dari dunia luar. Bunga, gadis berusia genep belas dengan senyum cerah, mencoba beradaptasi dengan cepat, tapi malam-malamnya dihantui mimpi buruk tentang ibunya yang mengusirnya dari rumah. "Kau tak layak jadi anakku," kata ibunya. Citra, 15 tahun, pendiam dan pintar, sering membaca buku tentang psikologi untuk memahami dirinya sendiri. Dewi, genep belas, penuh amarah, sering bertengkar dengan saudari angkatnya. Eka, yang termuda di 14, masih polos tapi sudah merasakan penolakan dari teman sekolah. Siti mulai mengatur hidup mereka. Dia datarkan ke sekolah swasta yang mahal, berharap pendidikan akan jadi perisai. Tapi gosip mulai menyebar. Tetangga bisik-bisik, "Siti gila, ngumpulin anak-anak rusak." Suatu hari, Pak Hadi datang berkunjung. "Apa yang kau lakukan, Siti? Ini dosa besar. Mereka bisa menular ke masyarakat." Siti balas dengan tenang, "Mereka anak-anak, Kak. Mereka butuh rumah." Tapi setelah itu, Pak Hadi memutuskan hubungan, dan keluarga besar menarik dukungan finansial. Siti harus bekerja lebih keras, menjual sebagian aset untuk biaya hidup. Di sekolah, gadis-gadis menghadapi bullying. Alia dipanggil lesbi oleh teman sekelas, membuatnya hampir putus asa. Bunga jatuh cinta pada gadis di kelas seni, tapi takut mengungkapkan. Citra menemukan kelompok dukungan online, tapi Siti melarang, takut ketahuan. Dewi terlibat perkelahian karena membela Eka yang diejek. Setiap malam, Siti mengumpulkan mereka di meja makan, bercerita tentang ketabahan. "Hidup ini ujian," katanya. Tapi dalam hati, Siti ragu apakah dia egois, memaksakan isi idealismenya pada mereka. Konflik pertama meledak ketika Alia ketahuan berpacaran dengan gadis dari sekolah lain.
Orang tua gadis itu melapor ke polisi, meski tak ada hukum spesifik, tapi tekanan sosial besar. Siti harus datang ke kantor polisi, berbohong bahwa Alia hanya teman. Ini salahku, kata Alia pada Siti. Siti marah, tapi lebih pada diri sendiri. Dia mulai mempertanyakan, apakah mengadopsi mereka justru membahayakan. Tapi melihat mata mereka yang penuh harap, dia lanjutkan. Tahun pertama berlalu dengan penuh luka. Bunga mengalami depresi, mencoba bunuh diri dengan minum obat berlebih. Siti menemukannya tepat waktu, membawa ke rumah sakit. Dokter bilang, ini karena stres lingkungan. Siti menangis di samping tempat tidur Bunga, berjanji akan lebih kuat. Setelah itu, dia cari psikolog rahasia untuk mereka semua. Biayanya mahal, tapi Siti potong gaji sendiri. Citra mulai membuka diri, cerita tentang trauma masa kecil. Dewi belajar mengendalikan amarah, Eka tumbuh lebih percaya diri. Alia jadi pemimpin kelompok, mendukung saudarinya. Tapi masyarakat tak berhenti. Sebuah artikel di koran lokal menulis tentang jerumah aneh Siti, membuat bisnisnya sepi. Pelanggan menjauh, karyawan resign. Siti harus tutup toko, pindah ke usaha online. Ini harga yang harus kubayar, gumamnya. Gadis-gadis merasa bersalah, tapi Siti bilang, kalian adalah keluargaku sekarang. Di akhir tahun itu, mereka rayakan ulang tahun bersama, pertama kali merasa seperti keluarga sungguhan. Tapi bayang-bayang konflik masih mengintai, siap meledak kapan saja. Tahun kedua dimulai dengan harapan baru, tapi realitas lebih kejam. Siti menerima surat dari keluarga Alia, menuntut hak asuh kembali. Kau merusak anak kami, tulis ayah Alia. Siti harus ke pengadilan, membuktikan bahwa dia orang tua yang layak. Pengacara mahal, tapi Siti menang berkat kesaksian gadis-gadis. Alia bersumpah tak akan kembali, ini rumahku sekarang. Tapi kemenangan itu pahit, media lokal soroti kasus ini, membuat nama mereka tercemar. Bunga yang mulai pulih, jatuh cinta pada Citra. Mereka simpan rahasia, tapi Dewi tahu dan marah. Ini gila. Kita sudah cukup bermasalah, katanya. Konflik internal meledak di meja makan. Siti mediasi, cinta tak salah, tapi hati-hati. Tapi Dewi merasa dikhianati, karena dia sendiri berjuang dengan perasaannya pada Eka. Malam itu, Dewi kabur, tinggal catatan, aku tak tahan lagi. Siti panik, cari ke seluruh Jakarta. Akhirnya temukan Dewi di stasiun kereta, hendak pulang ke Sulawesi. Jangan tinggalkan kami, pinta Siti. Dewi kembali, tapi luka itu dalam. Citra, yang paling pintar, dapat beasiswa ke universitas di Bandung. Tapi dia ragu pergi, takut tinggalkan keluarga. Aku butuh ini untuk masa depan, katanya pada Siti. Siti dukung, tapi hati pilu. Saat Citra pergi, rumah terasa sepi. Bunga menangis, merasa kehilangan. Mereka mulai komunikasi lewat video, tapi jarak membuat rahasia mereka retak. Bunga curhat pada teman online, yang ternyata bocorkan ke media sosial. Gosip menyebar, anak angkat Siti lesbian semua. Eka menghadapi bullying di sekolah, dipukul oleh anak laki-laki. Dia pulang dengan hidung berdarah. Siti marah, datang ke sekolah, tuntut kepala sekolah. Ini diskriminasi, katanya. Kepala sekolah minta maaf, tapi Eka trauma. Dia mulai isolasi diri, tak mau sekolah. Siti homeschooling dia, tapi itu tambah beban. Alia bantu mengajar, tapi dia sendiri stres dengan kuliahnya. Dia ingin jadi psikolog untuk bantu orang seperti mereka. Pak Hadi kembali, kali ini dengan ultimatum. Putuskan hubungan dengan mereka, atau kau bukan keluargaku lagi. Siti tolak, mereka keluargaku. Pak Hadi pergi, tapi kirim orang untuk mengawasi rumah.
Siti paranoia, pasang kamera keamanan. Gadis-gadis merasa seperti buronan. Dewi mulai bekerja paruh waktu, bantu biaya rumah. Tapi dia ketahuan minum alkohol, membuat Siti kecewa. Ini cara kulari dari kenyataan, kata Dewi. Siti peluk dia, tapi dalam hati bertanya, apakah dia gagal sebagai ibu? Konflik puncak tahun itu ketika Bunga dan Citra putus. Citra ketemu orang baru di kampus, seorang aktis LGBTI. Bunga hancur, coba bunuh diri lagi. Siti selamatkan, tapi kali ini harus rawat inap. Di rumah sakit, Siti konfrontasi Citra, ia telepon. Kau egois, kata Siti. Citra menangis, aku juga manusia, Bu. Setelah itu, Citra pulang, minta maaf. Mereka rekonsiliasi, tapi ikatan keluarga retak. Alia jadi mediator, bantu mereka bicara. Tahun berlalu dengan pelajaran berat. Siti mulai ikut kelompok dukungan orang tua anak LGBTI, rahasia. Dia belajar bahwa perjuangan ini panjang. Gadis-gadis tumbuh, tapi luka masa lalu masih ada. Eka mulai ekspresikan diri lewat seni, lukis gambar tentang cinta bebas. Dewi ikut demo hak LGBTI di Jakarta, meski berisiko. Siti khawatir, tapi bangga. Bisnis Siti pulih sedikit, berkat dukungan online dari komunitas. Tapi tekanan sosial tak hilang, tetangga masih hindari mereka. Di akhir tahun, mereka rayakan Natal bersama, meski bukan Kristen, sebagai simbol persatuan. Siti lihat mereka tertawa, tapi tahu badai masih datang. Pak Hadi kirim surat ancaman, bilang akan laporkan ke otoritas agama. Siti siap hadapi, tapi hati berat. Apa harga kebahagiaan ini, gumamnya sendirian. Tahun ketiga membawa perubahan besar. Alia lulus Ma dengan nilai terbaik, masuk Universitas Negeri di Jakarta. Dia pilih jurusan psikologi, ingin bantu komunitas LGBTI. Tapi di kampus, dia hadapi diskriminasi dari dosen konservatif. Ide Barat merusak, kata dosen itu. Alia debat, hampir diusir. Siti dukung, kau benar. Tapi Alia mulai ragu, apakah perjuangan ini layak. Bunga dan Citra rekonsiliasi, tapi hubungan mereka penuh gejolak. Citra kembali ke Bandung, Bunga ikut, tinggal di asrama. Mereka hidup bersama diam-diam, tapi teman Citra tahu dan ancam bocorkan. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Kau tak paham tekananku, kata Citra. Bunga pergi, kembali ke Jakarta. Siti mediasi lagi, tapi kali ini Bunga bilang, mungkin kita tak ditakdirkan. Hati Siti sakit melihat mereka menderita. Dewi terlibat dalam gerakan aktivis, ikut organisasi hak perempuan di Jakarta. Dia ketemu Rina, seorang aktivis lesbian. Mereka jatuh cinta, tapi Rina dari keluarga kaya, yang tolak hubungan itu. Ayah Rina ancam, putus atau kau tak dapat warisan. Dewi dukung Rina, tapi Rina pilih keluarga. Dewi hancur, kembali ke rumah dengan hati patah. Cinta ini kutukan, katanya pada Siti. Siti cerita masa lalunya, bahwa dia pernah cinta pada perempuan, tapi menikah karena tekanan. Jangan ulangi kesalahanku, katanya. Eka, sekarang 17, mulai eksplor identitasnya. Dia suka pada gadis di sekolah homeschool. Tapi gadis itu tolak, bilang Li ini salah. Eka depresi, tapi Alia bantu, kau normal. Eka mulai tulis diari, yang kelak jadi buku. Siti baca diam-diam, terharu. Tapi konflik muncul ketika Eka ikut demo dengan Dewi, dan polisi bubarkan dengan kekerasan. Eka luka, Siti marah pada Dewi. Kau bahayakan adikmu. Dewi balas, kita harus lawan. Keluarga retak lagi. Siti sendiri hadapi krisis kesehatan. Stres membuatnya sakit jantung. Di rumah sakit, gadis-gadis datang, menangis. Jangan tinggalkan kami, Bu, pinta Alia.
Siti pulih, tapi dokter bilang harus kurangi stres. Siti putuskan pindah ke Yogyakarta, kota lebih toleran. Mereka pindah, tinggal rumah lama. Di Yogya, mereka mulai hidup baru. Siti buka kai kecil, khusus komunitas. Gadis-gadis bantu, tapi masyarakat lokal mulai curiga. Konflik baru muncul ketika Pak Hadi datang ke Yogya, bawa keluarga besar. Ini akhirnya, Siti. Kembalikan gadis-gadis itu ke keluarga asli. Siti tolak, mereka dewasa sekarang. Pertengkaran hebat, hampir isik. Alia campur, kami pilih Bu Siti. Pak Hadi pergi, tapi laporkan ke polisi atas tuduhan penculikan. Investigasi dimulai, Siti harus bukti adopsi legal. Beruntung, dokumen lengkap, kasus ditutup. Tapi nama mereka rusak lagi. Citra lulus kuliah, jadi psikolog. Dia buka praktik di Yogya, spesialis LD. Pasien pertama adalah Bunga, yang datang sebagai klien. Mereka rekonsiliasi lagi, tapi kali ini lebih matang. Dewi putus asa, mulai narkoba. Siti tahu, konfrontasi. Hentikan atau keluar rumah. Dewi menangis, janji berubah. Dia masuk rehab rahasia, biaya dari tabungan Siti. Tahun itu penuh pengorbanan. Eka publikasikan diari online, dapat dukungan tapi juga hate. Alia jadi pembicara di seminar LD, berisiko. Siti bangga tapi takut. Di akhir tahun, mereka rayakan Idul Fitri dengan sederhana, merenung perjalanan. Kita kuat bersama, kata Siti. Tapi bayang konflik masa depan masih ada. Tahun keempat membawa kesuksesan awal, tapi dengan harga tinggi. Alia lulus dengan cum laude, dapat pekerjaan di Ngohak Manusia. Dia pindah ke Jakarta lagi, tapi sering pulang. Di sana, dia ketemu mantan pacar, yang sekarang menikah. Aku salah pilih, kata mantan itu. Alia tergoda, tapi ingat keluarga, tolak. Tapi rahasia itu bocor, membuat Siti khawatir. Bunga dan Citra putus permanen. Citra pilih karir, Bunga patah hati. Bunga mulai bisnis seni, lukis potret LD. Karyanya laris, tapi dapat ancaman dari kelompok radikal. Suatu malam, galerinya dirusak. Siti datang dari Yogya, bantu bersihkan. Ini perjuangan kita, katanya. Bunga bangkit, tapi trauma. Dewi keluar rehab, bersih. Dia jadi aktis ultime, organisasi besar. Dia ketemu Rina lagi, yang sekarang bercerai. Mereka coba lagi, tapi ayah Rina campur, ancam bunuh diri jika Rina lanjut. Rina pilih Dewi, tapi ayahnya sakit jantung karena syok. Dewi merasa bersalah, ini akibatku. Siti nasihat, pilihan ada konsekuensi. Dewi dan Rina pindah ke Bali, jauh dari keluarga. Eka lulus homeschool, masuk Universitas Seni di Yogya. Dia publikasikan buku diari, jadi bestseller di kalangan muda. Tapi keluarga aslinya di Papua tuntut royalti, bilang kau curi cerita kami. Pengadilan lagi, Siti bantu. Mereka menang, tapi Eka lelah. Apa artinya sukses jika sakit, katanya. Siti sendiri dapat penghargaan dari komunitas LD sebagai ibu teladan. Tapi media mainstream soroti negatif, bilang promosi penyimpangan. Demonstrasi di depan KAI, Siti tutup sementara. Pak Hadi ikut demo, tapi diam-diam hubungi Siti, aku salah. Rekonsiliasi mulai, tapi lambat. Siti sakit lagi, kali ini lebih parah. Gadis-gadis kembali, rawat dia. Kalian sukses karena perjuangan, kata Siti lemah. Konflik puncak ketika Eka ketahuan berpacaran dengan selebriti wanita. Media heboh, nama keluarga tersebar. Kelompok radikal ancam, Siti terima surat bom. Polisi lindungi, tapi mereka harus sembunyi. Alia korbankan karir, mundur dari Ngo. Bunga tutup bisnis, Citra pindah praktik.
Dewi dan Rina kembali bantu. Mereka bersatu lagi tapi dengan luka baru. Tahun berakhir dengan releksi. Mereka buat film dokumenter tentang perjalanan anonim. Film itu menang award internasional, tapi di Indonesia dilarang. Siti bangga, ini legacy kita. Tapi harga kesehatan Siti menurun, gadis-gadis kehilangan priasi. Puluhan tahun kemudian, dunia menyaksikan kesuksesan mereka. Alia jadi psikolog terkenal, buka klinik besar di Jakarta, bantu ribuan LT. Bunga seniman internasional, pameran di Eropa. Citra profesor psikologi, tulis buku bestseller. Dewi politisi, dorong undang-undang hak LGBTI. Eka sutradara ilm, menang Oscar untuk ilm tentang keluarga mereka. Siti, sekarang tua, hidup tenang di Yogyakarta, dikelilingi cucu angkat. Tapi perjalanan itu penuh pengorbanan. Siti kehilangan keluarga asli, kesehatan rusak. Alia tak pernah menikah, fokus karir. Bunga alami beberapa putus asa. Citra kehilangan teman. Dewi hadapi ancaman nyawa. Eka trauma media. Mereka bayar harga tinggi untuk kebebasan. Di akhir hayat Siti, mereka berkumpul. Terima kasih, Bu, kata mereka. Siti tersenyum, kalian yang kuat. Setelah Siti pergi, mereka lanjut perjuangan, jadi inspirasi bagi banyak orang. Tapi pertanyaan tetap, apakah pilihan mereka untuk hidup autentik, meski dengan segala penderitaan, benar atau salah?